Selamat malam Pak Okta, kami dari kelompok proyeksi peta. Kali ini kami akan membahas tentang proyeksi peta mengubah permukaan bumi yang bulat ke permukaan datar, menyebabkan distorsi bentuk, area, dan jarak. Kami yang beranggotakan 2 orang, saya Merry Christmas dengan NIM 3322401057 dan rekan saya Naca Amalia dengan NIM 3322401041. Baiklah, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Pada kali ini kita akan membahas 3 proyeksi. Yang pertama ada proyeksi silinder, proyeksi kerucut, dan proyeksi azimutal. Kita masuk ke proyeksi silinder. Pada proyeksi silinder, seperti proyeksi Mercator, distorsi semakin besar seiring dengan jarak dari ekuator atau bukan meridian pusat. Selanjutnya itu di dekat ekuator, bentuk dan ukuran objek relatif akurat. Namun, semakin jauh dari ekuator atau ke arah kutub, distorsi bentuk dan ukuran menjadi sangat besar, dengan wilayah dekat kutub yang digambarkan jauh lebih besar daripada yang selanjutnya ada proyeksi kerucut. Jika dekat dengan garis dasar atau garis paralel, standar distorsi akan mengecil, terutama di sepanjang garis dasar proyeksi. Namun, jika jauh dari garis, dasar distorsi meningkat dan bentuk objek bisa terlihat lebih melengkung atau tidak proporsional. Yang ketiga ada proyeksi azimutal. Pada proyeksi azimutal, distorsi cenderung lebih kecil di titik pusat proyeksi dan meningkat seiring menjauh dari pusat tersebut. Pusat proyeksi atau biasa titik di atas permukaan bumi yang bersinggungan dengan bidang latar memiliki akurasi tinggi dan distorsi akan semakin jelas ketika bergerak menjauhi titik tersebut. Topik selanjutnya yaitu dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan, atau misalnya peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadastral. Pada proyeksi peta silinder itu tuh terdapat proyeksi Mercator. Pada proyeksi Mercator, peta dunia untuk navigasi atau peta dunia secara umum yang lebih menekankan pada arah daripada ukuran akurat wilayah. Keunggulan dari proyeksi Mercator ini adalah mempertahankan bentuk sudut atau konformal yang membuatnya sangat cocok untuk navigasi laut dan penerbangan. Arah tetap terjaga dalam proyeksi ini. Selain itu, kompas arah masih berfungsi dengan baik di peta Mercator. Namun, proyeksi Mercator memiliki keterbatasan, yaitu distorsi ukuran semakin besar menuju kutub, menyebabkan wilayah dekat kutub seperti Greenland terlihat sangat besar, padahal ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan wilayah ekuator. Yang selanjutnya itu proyeksi peta kerucut. Peta wilayah menengah atau regional yang lebih luas, misalnya negara atau kawasan dengan distribusi geografis utara sampai selatan yang jelas, seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat, bagian timur, atau Rusia. Keunggulan dari proyeksi ini mengurangi adalah distorsi di sekitar 2 garis standar atau line of tangency yang membuatnya cocok untuk peta wilayah yang memanjang seperti utara sampai selatan, serta menghasilkan peta dengan ukuran dan bentuk yang relatif akurat di sekitar garis standar. Namun, distorsi ini menjadi lebih besar ketika menjauh dari garis standar. Selanjutnya itu tuh pada proyeksi peta azimutal. Wilayah kutub. Proyeksi azimutal sering digunakan untuk memetakan wilayah kutub karena minim distorsi di sekitar pusat. Navigasi jarak pendek, proyeksi contohnya itu proyeksi gnomonic cocok untuk perencanaan rute terpendek atau grid circle dalam penerbangan atau pelayaran. Selanjutnya itu ada peta komunikasi global. Proyeksi azimutal equidistant sering digunakan untuk mengutarakan jarak langsung dari satu lokasi ke lokasi lain, misalnya untuk stasiun radio atau komunikasi satelit. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas yaitu mengapa proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Jawabannya adalah
Proyeksi transverse Mercator sangat baik digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan karena distorsi minimal di sepanjang meridian pusat. Preservasi akurat dari jarak, bentuk, dan sudut wilayah sempit dan memanjang, serta sistem koordinat UTM yang standar dan terstruktur, memberikan akurasi tinggi untuk aplikasi teknik dan perencanaan. Proyeksi ini memungkinkan representasi yang lebih tepat dan presisi tinggi dalam pemetaan wilayah yang cocok. Cocok untuk kebutuhan kadaster, perencanaan wilayah, dan pemetaan teks lainnya. Selanjutnya itu ada mengapa topik yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Naca. Kepada Naca dipersilakan. Oke, di sini ada mengapa TM3. TM3 ngomongnya kayak mana? Sabarlah. Mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan provinsi lain seperti UTM? TM3 dengan zona 3 derajat bujur memastikan distorsi lebih rendah karena setiap zona mencakup area yang lebih kecil, sehingga lebih tepat untuk wilayah Indonesia untuk membentang di sepanjang garis bujur dan memiliki distribusi geografis yang lebih panjang dari barat ke timur. Proyeksi TM3 dengan zona 3 derajat bujur ini lebih cocok digunakan untuk Indonesia karena lebar zona 3 derajat lebih cocok untuk menggambarkan wilayah Indonesia yang memanjang secara utara dan selatan. Distorsi ini lebih kecil untuk pemetaan skala besar. TM3 dengan zona 3 derajat adalah pilihan yang lebih optimal untuk Indonesia dibandingkan dengan UTM yang menggunakan zona 6 derajat yang lebih besar. Bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi? Nah, di sini tuh ada distorsi minimal. TM3 ini memiliki zona yang lebih sempit dibandingkan UTM 3 derajat versus 6 derajat, sehingga jarak maksimum ke meridian pusat hanya 1,5 derajat. Ini mengurangi distorsi dalam hal luas, jarak, dan bentuk. Keakuratan tinggi ini sangat penting dalam pemetaan pertanahan yang membutuhkan presisi untuk menentukan batas tanah. Cocok untuk selanjutnya itu ada cocok untuk wilayah kecil. Wilayah administrasi pertanahan biasanya relatif kecil sehingga distorsi rendah di setiap zona TM3 sangat sesuai untuk memastikan akurasi tinggi dalam skala besar seperti 1:5000 atau lebih besar. Nah, bagaimana proyeksi TM3 untuk membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar? Oke, proyeksi TM3 ini membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah skala besar di Indonesia dengan cara membatasi distorsi melalui zona sempit seperti 3 derajat, memastikan keakuratan bentuk, jarak, dan luas, mendukung karakteristik geografis Indonesia yang memanjang barat sampai timur, mengurangi kesalahan pada batas zona, konsisten dengan datum lokal dan sistem nasional. Dengan akurasi tinggi ini, TM3 menjadi pilihan ideal untuk pemetaan pertanahan, terutama untuk kebutuhan legal dan administratif, seperti pendaftaran tanah, penentuan batas lahan, dan pengolahan data-data ruang. Ya, sekian hasil dari presentasi kami. Sekiranya hasil presentasi kami ini dapat menjadi hasil yang terbaik, dan kami memohon maaf jika kami ada salah pengucapan kata atau penyampaian materi. Terima kasih Pak Ota, selamat malam.